dengan bimbingan karena kamu ayo yang sekarang ini punya keinginan ini tapi belum punya, ya belajarlah nak. Kalau kau ahli matematika semua yang kau cita-citakan nanti tercapai, karena kau bisa bekerja di mana saja kalau kau nilainya matematikanya bagus misalnya. Karena semua orang mau masuk sekolah manapun kau mudah kalau matematikanya hebat gitu loh. Selanjutnya itu bagaimana sih menurut Bapak guru itu dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran matematika kurikulum merdeka? Ya, untuk keterlibatan tadi, keterlibatan itu mutlak menggunakan banyak alat bantu, media pembelajaran dan sumber belajar. Sehingga kalau cuma satu sumber, satu media pembelajaran, ya pasti anak tidak terlibat banyak. Tapi kalau punya dengan alat bantu, anak bisa dilibatkan dan bahkan bisa pembelajaran tidak harus melulu di ruang kelas. Nah kalau menghitung misalnya, ayo nak kita ke kebun ubi, menghitung luas misalnya, bawa meteran beneran misalnya. Ayo sekarang kita lihat ini kebun ubi ini berapa sih luasnya? Coba diukur dulu panjangnya. Gitu loh. Itulah makanya kita kalah. Coba lihat di YouTube. Orang Cina, orang Jepang, anak TK dari proses supaya dia ngerti bahwa nasi putih yang dimakan itu lagu aja di TV, nasi putih terhidang di meja. Saya hafal loh lagu itu. Petanilah penanamnya. Kita pandai nyanyinya, tapi anak nggak tahu berterima kasih. Kalau orang Jepang, anak TK pakai sepatu bot semuanya pergi ke ayo nah kita ini menyemai bibit padi untuk nanti ditanam. Saat menanam mereka juga hadir walaupun hanya beberapa menit. Nah ini saat menanam, nah besok udah mulai ini udah hampir berbuah, turun lagi. Itu yang dulu kamu lihat kecil-kecil ya, sekarang padinya udah begini loh. Nanti saat berbuah mereka turun lagi, ini buah padi ya. Nanti saat orang manen ya, nanti mereka sampai diajak ke pabrik penggilingannya itu. Oh ini beras yang yang mama masak di Magicom itu ya. Tuh. Begitu cara mereka. Lah kalau gitu jangan coba-coba di era kini. Anak aku bukan ndak diajak ke sekolah ke sawah. Iya. Anak aku tuh nak sekolah. Cukup laku, nak baca ke sawah. Ngandun pakai parang. Itulah tadi karena orang campur tangan. Yang tidak ahlinya campur tangan. Sedikit-sedikit mau gratis, apapun mau gratis, hidup kok gratis. Padahal udah dikasih oleh Allah gratis galau. Udara gratis, bumi gratis, matahari gratis. Kok mintanya yang ini minta gratis semua. Kemarin kita pertemuan dengan Pak Wali Kota. Apa kata Pak Wali? Masalah beli buku kegiatan Ramadan, masih ada wali murid yang ngadu. Ya, katanya tidak boleh lagi jual buku. Masuk anak kami disuruh beli buku Ramadan. Kau Islam bukan? Kata Pak Wali. Islam Pak. Terus itu tuh punya siapa? Punya guru apa punya anak? Supaya guru rajin ke masjid, buku itu apa supaya anak awak yang rajin ke masjid? Oh berarti masih boleh Pak ya. Kan jengkel kita. Itu jelas untuk anaknya. Kalau buku itu ada, dia rajin ke masjid setidaknya supaya tanda tangan ustadz. Coba kalau nggak ada itu, nggak akan pernah dia mau ke masjid. Kalaupun ke masjid mungkin nanti sekedar main di luar. Kalau itu udah diwajibkan oleh ustadznya, pokoknya yang main-main nggak ada bapak tanda tangan. Gitu. Nah begitulah negeri ini rusaknya. Inilah masa-masa awal dari kehancuran pendidikan kita kalau nggak hati-hati. Karena semuanya mau gratis. Ini bukan saya tidak setuju gratis. Saya setuju kalau memang ada sesuai porsinya. Tapi tanggung jawab orang tua mana? Sering saya sampaikan, bukan wali kota yang ditanya nanti di yaumil akhir. Kalau tentang anak, pasti orang tuanya. Tidak akan ada. Mana wali kota Bengkulu? Pasti yang ditanya orang tuanya. Karena anak itu titipan Allah kepada orang tuanya, bukan kepada Pak Wali.
bahwa pemerintah wajib menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakat, tapi untuk semuanya, bukan untuk dia dewe. Loh. Oke ya. Iya Pak. Oke, selanjutnya itu bagaimana sih menurut Bapak guru itu dalam membantu siswa memahami pembelajaran matematika dalam kurikulum Merdeka? Ya, itu dengan ada istilah kolaborasi, ya. Ada istilah ya merdeka belajar lah. Dan karena itu maka dalam membantu siswa dalam ini tak terbatas dalam kurikulum Merdeka itu, karena harus benar-benar dibantu secara individual, nggak bisa lagi terlalu dominan dengan sistem klasikal. Itulah cirinya, bedanya antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka. Salah satunya adalah fokus kepada siswa untuk kurikulum Merdeka, dan bimbingannya itu secara lebih dominan secara individual. Keberagaman gaya belajar anak dan kemampuan dasar anak, lalu itulah yang menyebabkan guru harus memperlakukan anak secara individual loh, sehingga anak benar-benar terlibat. Nah, makanya harus dibimbing dengan sepenuh hati sesuai dengan kebutuhannya. Anak-anak diperlakukan lebih banyak secara individual, bukan berarti tidak ada klasikal sama sekali, tapi tidak lagi terlalu dominan secara klasikal. Yang keenam itu, bagaimana sih menurut Bapak guru itu agar meningkatkan keterampilan siswa dalam matematika berbasis proyek, seperti proyeknya itu seperti materi pecahan dalam kurikulum Merdeka? Pembelajaran proyek ini sebenarnya di kita di Indonesia tuh, kecuali swasta, belum maksimal. Saya ingat betul ada beberapa catatan saya di sepanjang kurikulum ini. Pertama dulu yang sistem tema, pembelajaran dengan tematik. Jadi hanya sampai di tatanan pembicaraan. Heboh di mana-mana bicara tematik, tapi pembelajaran di kelas belum ada yang tematik. Begitu juga dengan yang sekarang ini, yang disebut dengan pembelajaran proyek, ya, berbasis proyek. Udah lama ini. Ini produk dari tahun 90-an bicara tentang pembelajaran berbasis proyek. Tapi yang sudah berjalan benar-benar itu ya di swasta yang memang gaji gurunya sudah hebat, sehingga memang gurunya memang harus mengikuti pola yang ada. Nggak memungkinkan. Kalau di negeri kan nggak bisa yang begitu. Maksud dalam tanda petik ya. Kenapa? Toh guru, kepala sekolah tidak selamanya bisa nungguin guru di kelas. Maka benar-benar tergantung. Nah, guru harus punya kemampuan pembelajaran proyek. Ini kan udah banyak sebenarnya, ilmu ini bukan ilmu baru. Jadi di YouTube itu juga banyak, di Google juga ada. Sekarang kita ada komunitas belajar, semuanya ada di situ. Nah, hanya keberanian guru juga harus ada untuk mencoba. Orang ini kan kadang-kadang kalau belum dinilai oleh dosennya, oh itu bagus, skripsi kamu dapat A nilainya, gitu kan, sehingga diakui baru mau menjalankannya. Itu pun kadang-kadang nggak mau juga menjalankannya, apalagi yang baru mau mencoba, seakan-akan takut salah terus. Inilah kekurangannya di situ. Mestinya guru harus banyak-banyak mencoba. Kata pembelajaran proyek, ingat kata proyeknya. Proyek itu ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada hasil proyek. Hasil dari proyek itu pasti ada. Ya, ada hasilnya. Nah, baik itu secara fisik maupun yang non fisik ada hasilnya. Kalau proyek gitu. Kalau bicara proyek maka harus ada karyanya. Bahwa karyanya itu tadi bertingkat-tingkat, beragam itu ya. Nah, guru harus punya kemampuan memulai. Kalau saya sedih ketika saya jadi
salah satu tim pengembang kurikulum saat bicara tentang pembelajaran tematik. Saya asesor akreditasi sekolah paling lama di provinsi. Dari 2006 saya jadi asesor sampai berakhir 2018. 19 karena Covid, saya tidak lagi jadi asesor akreditasi sekolah. Saya padahal kurikulum waktu itu sudah kurikulum tematik. Ya. Mulai dari KBK sampai pertanyaan ini bagaimana sih menurut Bapak guru itu apakah pernah menerapkan pembelajaran berbasis proyek dalam matematika? Oh tadi udah ya itu ya. Oke, lanjut yang terakhir itu bagaimana sih menurut Bapak guru itu meningkatkan diskusi kelompok dalam pembelajaran matematika kurikulum merdeka? Oh ya, kalau diskusi kelompok ini alhamdulillah kita kan sekarang dengan ada Kombel ya, untuk di Kota Bengkulu yang Kombelnya aktif itu insya Allah udah, karena mereka bukan saja masalah pembelajaran proyek di matematika, tapi ada semuanya ada di situ di komunitas belajar. Di sekolah kita misalnya kita memang udah bentuk Kombel, lalu Kombel menyusun jadwal tatap diskusi kelompok. Kelas 1 hari Senin jam berapa, kelas 2 hari Selasa jam berapa. Sehingga mereka taat dengan jadwal itu, selesai ngajar ya mereka diskusi di ruang guru ya. Jadi itu makanya perlu sekali, saya sepakat, saya suka dengan salah satu ide dari Pak Nadiem misalnya dengan membentuk komunitas belajar itu, karena itu agak sedikit lebih efektif lah ya, memudahkan guru akses bersama ke PMM ya namanya itu ya, terus ngambil materi misalnya pembelajaran proyek gitu. Nah mesti ini terus dijalankan dengan konsisten, kita tidak boleh berhenti. Jangan hari ini anak belajar senang tapi besok kita marah-marah. Kita harus terus menerus makin menyenangkan. Maka saya juga sebagai kepala sekolah sedang menyusun SOP. Saya percaya, saya yakin untuk di Kota Bengkulu baru saya menyusun standar operasional sekolah. Karena termotivasi lewat YouTube juga, kok kayaknya iya ya, saya bagusnya memang dibuat SOP. Sehingga semua orang bekerja dengan SOP ini. Keluar dari sini berarti dia tidak standar kerjanya. Itu yang perlu dipanggil, itu yang perlu dibenahi gitu loh. Karena itu kalau udah standar operasional prosedur ya kayak gitu kan. Orang yang kejadian di luar itu berarti dia melanggar SOP. Harus dibenahi supaya dia kembali ke SOP. Semua harus standar. Jadi kita tidak boleh berhenti. Membangun bangsa ini juga nggak bisa istirahat. Istirahat kita ya dijajah orang. Membangun bangsa apalagi pendidikan nggak bisa berhenti. Mengajar itu harus terus berinovasi, terus makin hari makin membaik. Karena itu perintah agama, perintah Allah. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Siapa yang sama dengan hari kemarin itu merugi. Kalau hari ini lebih buruk itu bangkrut. Makanya saya harus setiap hari. Saya mengajar hari ke hari alhamdulillah. Kepuasan seorang guru itu kalau yang panggilan jiwa itu dia hanya cukup di kepuasan batin. Walaupun tidak dalam bentuk rupiah tapi dia puas. Saya ekonomi tidak sama seperti yang lain tapi saya merasa puas karena di mana saya mengajar, saat saya meninggalkan sekolah itu, saat saya kembali sehari saya jatuh, sejam saya ke sana, anak-anak bergerombol, "Pak, Bapak ngajar sini lagi, Pak." Dan itu beberapa sekolah saya buktikan. Pertama saya meninggalkan SMP 18 itu, saya diangkat CPNS di SD 42. Saya pulang karena rumah saya masih tinggal di komplek itu. Pulang dari ngajar di SD 42 lewat nggak sengaja ada guru olahraga yang sedang ngajar kelas yang dulu pernah saya ajar. Saat saya lewat langsung ditinggalkan, guru sedang absen tuh, rame-rame sekelas tuh, "Oh, Bapak ngajar kami lagi, Pak, tidak enak." Saya bilang, "Kamu ada sama aja, hidup kok lain, Pak." Diamlah.